Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Ini jadi saya minta waktu untuk 30 menit ya. Kita bisa untuk sharing lah sekitar pembelajaran ini. Iya Pak. Gini, kita dalam hal ini sebelum nanti itu saya akan mengobservasi Bu Vina ketika melakukan pembelajaran. Kemudian dalam observasi ini apa yang saya observasi, ya ini sesuai dengan yang Bu Vina inginkan selama ini pembelajarannya yang menurut Bu Vina itu perlu dikembangkan. Nah, nanti saya akan fokus ke situ. Setelah itu kita akan memberikan umpan balik. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah praobservasi. Bu Vina ini ngajar apa, Bu Vina? Bisa diceritakan? Saya ngajar bahasa Indonesia. Saya pegang kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Rata ya semuanya lah, 10, 11, 12. Untuk jurusannya? Untuk jurusan yang saya ajar juga bervariasi Pak Andi, mulai teknik TKJ itu ada, kemudian TBSM ada, dan lain-lain. TKJ, TBSM, dan TKR. Dan TKR, 3 jurusan lah berarti di sini ya. Iya, betul. Di mana? Di sekolah SMK? Di SMKN 1 Gempol. Oke. Baik Bu Vina, untuk yang akan saya observasi, kira-kira materi apa yang akan Bu Vina sampaikan nanti? Untuk observasi nanti yang akan diobservasi Pak Andi itu, materi yang saya siapkan adalah teks proposal Pak Andi. Untuk kompetensi dasarnya adalah menganalisis isi, sistematika, dan kaidah bahasa teks proposal. Teks proposal, jadi proposal bagaimana teksnya yang benar, membuat proposal gitu dah. Tapi belum sampai tahap membuat, jadi masih di menganalisis dulu. Menganalisis. Baik. Selama ini, selama Bu Vina melakukan pembelajaran, apa yang kira-kira Bu Vina ini perlu kembangkan dalam diri Bu Vina dalam pembelajaran? Ada masalah apa misalnya yang ditemui ketika pembelajaran? Di pembelajaran sebelum-sebelumnya ya Pak Andi ya? Ya, sebelum saya observasi yang selama inilah, yang selama ini. Ya karena saya memegang beberapa kelas dengan jurusan tertentu yang cukup luar biasa ya Pak ya. Jadi tadi TKJ, TBSM, ya TBSM itu dari sepeda motor dan kendaraan otomotif untuk yang belum tahu, soalnya biasanya TKR, kan asing bahasa itu. Jadi. Yang mana sebagian besar siswanya laki-laki. Gitu. TKJ berbeda. TKJ berbeda. TKJ mungkin lebih bisa lebih kooperatif begitu. Nah, di jurusan-jurusan yang agak spesial ini saya merasa kesulitan biasanya menentukan strategi apa yang bisa membuat kelas itu menjadi student center. Jadi bukan saya sendiri yang istilahnya dari awal pembelajaran sampai akhir itu saya yang aktif, tetapi bagaimana saya membuat anak-anak aktif dan fokus dari awal sampai akhir, itu biasanya yang saya itu bukan kesulitan sih, berpikirnya itu lama begitu untuk menentukannya. Dan kadang-kadang juga walaupun sudah dipikirkan di sebelumnya, ketika sudah action Pak Andi ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Oke. Selama ini menurut Bu Vina ya, jadi apa saja yang Bu Vina lakukan agar di kelas ini tadi, jadi tujuan masalah yang Bu Vina hadapi dan ingin selesaikan adalah bagaimana menjadikan kelas ini student sebagai center ya dalam pembelajaran. Nah, Bu Vina sudah melakukan apa saja selama ini untuk meraih tujuan itu, jadi menjadikan kelas ini, pembelajaran di kelas ini student centernya. Yang sudah saya lakukan sementara ini memilih media Pak. Jadi saya melakukan observasi kecil-kecilan, kira-kira apa yang membuat anak-anak itu tertarik seperti itu. Dan tidak jarang saya mendapati mereka kan bermain HP saat jam pelajaran. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk
menggunakan HP itu bagaimana caranya dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Akhirnya ya saya menggunakan aplikasi seperti Quizzes atau Google Form seperti itu supaya HP-nya itu dipakai dan mereka seperti tidak belajar, maksudnya bukan tidak belajar, seperti bermain, tapi sebenarnya yang dilakukan itu belajar. Oke. Tapi walaupun demikian Pak Andi, tetap saja siswa itu ternyata ada juga yang tidak tertarik dengan penggunaan teknologi yang terlalu berlebihan, Gitu ya. lebih suka misalnya mendengarkan saya menjelaskan. Itu ada siswa yang seperti itu, lah saya kan jadi bingung lah. Selama ini gini. Jadi ketika Bu Vina mencoba untuk memanfaatkan media, teknologi dan sebagainya, itu paling efektif di kelas jurusan apa biasanya ini? Iya betul, memang efektifnya di jurusan-jurusan tertentu seperti TKJ, yang mana memang mereka materinya berhubungan dengan IT, itu efektif sekali kalau saya pakai media HP. Kalau misalnya di jurusan teknik ternyata Yang tadi yang misalnya kalau TSM sepeda motor, malah mereka bosan ingin mendengarkan Bu Vina gitu. Iya, lebih seneng kalau misalnya ternyata diskusi, ngobrol, nah seperti itu. Oke, baik Bu Vina. Dalam pandangan Bu Vina, student center itu seperti apa sih maksudnya Bu Vina itu? Student center itu Yang pembelajaran yang berarti berfokus ya pada siswa itu bagaimana? Yang idealnya menurut Bu Vina itu bagaimana? Menurut saya ya Pak ya, jadi kelas yang student center itu ketika guru hanya berperan sebagai fasilitator. Oke, sebagai Jadi fasilitator. iya, jadi mulai awal itu siswanya yang aktif dalam artian melakukan, misalnya mereka itu penasaran, banyak bertanya, kemudian menghubungkan dengan hal-hal yang pernah mereka temui dan berhubungan dengan materi yang saya sampaikan di awal. Di hari itu kita akan belajar apa, kemudian diskusi dengan kelompok, kemudian menyampaikan hasil diskusinya, dikomentari oleh teman-teman yang mendengarkan presentasi dari hasil diskusi tadi. Jadi mulai awal sampai akhir itu benar-benar siswa belajar. Baik, oke. Kalau menurut Bu Vina ya, jadi apa yang sudah Bu Vina lakukan dengan kondisi ideal yang Bu Vina bayangkan tadi? Bu Vina ini ada di level mana? 1 sampai 10? 1 sampai 10 masih 7 Pak Masih kayaknya. 7. Iya. Kemudian Bu Vina ingin meraih level ke berapa? 10 dong. 10 ya, jelas. Iya. Baik. Untuk meraih ke level 10, menurut Bu Vina, apa yang Bu Vina harus lakukan, harus kembangkan? Apa ya Pak Andi ya? Mungkin lebih Coba variatif. Bu Vina, misalnya gini. Gimana Pak? Misalnya Bu Vina lihat kelas yang di TKJ sama TBSM sama TKR. Selama ini misalnya dari hal materi yang disampaikan itu, misalnya kelas TKJ suka materi apa, melalui media apa. Misal coba dianalisis, coba Bu Vina. Bisa selama ini menurut Bu Vina, kalau anak TBSM, kalau anak TKR, kalau anak TKJ untuk materi ini suka model apa, suka menggunakan media apa, bagaimana? Yang saya amati dari observasi kecil-kecilan itu lebih ke sedikit beragam. Pertama dari materinya Pak Andi. Kalau misalnya jurusan TKJ itu ketika saya menggunakan strategi, menggunakan IT, kemudian topik atau tema yang saya pilih itu tentang teknologi, kemudian saya hubungkan dengan teks yang sedang dipelajari, nah itu efektif sekali. Maksudnya berhubungan dengan materi yang juga dipelajari di jurusannya dia. Nah, kemudian saya coba di jurusan TKR dan juga TBSM, sepeda motor, saya terapkan perbedaan materi di sana, topik maksudnya dengan teks yang sama, tapi temanya disesuaikan dengan jurusannya. Nah, itu ternyata lebih membuat siswa tertarik. Nah, sama ini yang masih belum bisa efektif itu ya media tadi. Kesulitan saya di 2 jurusan seperti kendaraan ringan dan sepeda motor itu penggunaan teknologi belum bisa maksimal. Terus kemudian kalau misalnya itu dari hal materi ya, sekarang
ketika sudah mendapatkan materi, kemudian mereka proses belajar, ya apa perbedaan yang Bu Vina lihat proses belajarnya di TKJ, di TPSM maupun di TKR apa sih? Outputnya sih Pak. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu mempelajari teks yang mana akhirnya adalah mereka mampu memproduksi teks. Ketika di jurusan TKJ, teks yang dihasilkan itu lebih kompleks, lebih sesuai, lebih sistematis. Berbeda dengan output ketika saya mengajar di TKR dan jurusan sepeda motor. Itu lebih hasilnya ketika mereka menulis teks itu lebih ke seperti prosedur gitu. Jadi poin-poin saja yang ditulis, tidak dikembangkan. Oke, berarti itu proses ya. Kemudian Bu Vina, apakah selama sekarang hasil akhir setelah anak-anak menerima konten materi berproses dalam pembelajaran, kemudian penilaian yang saya tanya, bagaimana Bu Vina selama ini melakukan penilaian? Apakah Bu Vina menyamakan atau membedakan antara masing-masing jurusan itu yang terjadi real saja? Real, kalau realnya itu sama Pak Andi. Disamakan. Iya. Cuman gitu. ya hasilnya signifikan akhirnya perbedaannya antara jurusan satu dengan yang lain. Oke, Bu Vina misalnya tidak memberikan pilihan-pilihan, oh yang suka membuat video silakan dikumpulkan dalam video, yang suka membuat dalam bentuk teks narasi silakan, yang suka membuat produk dalam hal ini misalnya belum. Okay. Tapi kejadiannya itu bukan menawarkan pilihan di awal, lebih ke terpaksa akhirnya Pak Andi. Jadi misalnya ada satu materi yang hasil akhirnya itu video misalnya. Sudah saya sampaikan instruksinya dari awal adalah bahwa nanti kita akan menghasilkan video. Tapi di jurusan tertentu itu tidak jadi. Akhirnya hanya berubah bentuknya ke bentuk yang lain. Iya. Oke. Berarti itu permasalahan yang real yang Bu Vina lihat ya sekarang. Baik, untuk mencapai idealisme tadi, kondisi yang ideal di kelas sebagai student center, Bu Vina bisa menaikkan levelnya ke level 10. Menurut Bu Vina, untuk mencapai itu semuanya, Bu Vina, apa yang Bu Vina lakukan? Kalau berangkat dari pengalaman saya tadi Pak Andi, sepertinya mulai sekarang saya akan lebih bertanya di awal kepada masing-masing jurusan yang saya ajar, kesepakatannya bagaimana ini nanti gitu. Jadi betul menawarkan dulu ini nanti sepakatnya siswa mau mengumpulkan hasil dari materi ini bentuknya apa, seperti itu sih. Mungkin seperti itu akan lebih efektif. Jadi karena mereka sepakat dari awal mungkin akan efektif gitu kayaknya Pak. Ya, terus ada lagi selain itu? Jadi selain membuat kesepakatan dari awal, ya mereka inginnya bagaimana pengumpulan penilaiannya dan sebagainya. Ada lagi? Yang apa ya Pak ya? Nggak tahu. Apa lagi Pak? Berangkat dari yang Bu Vina lihat, ya jadi kelihatan apa yang Bu Vina inginkan, bagaimana kira-kira solusinya apa gitu. Pertama dari itu tadi menawarkan bentuk tugas akhir ya yang bervariasi, yang berbeda tiap jurusan, dan juga mungkin menganalisis bahwa jurusan ini lebih sesuai menggunakan strategi, teknik atau metode apa untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang saya ajar gitu. Jadi analisis strategi ya. Ya, dan mungkin di penilaian saya juga harus lebih variatif barangkali, karena kan dengan perbedaan strategi dan metode saya mengajar, bentuk evaluasinya juga bisa dibedakan barangkali dari jurusan-jurusan yang saya ajar. Iya, tadi kan saya samakan soalnya sama iya, kan ini. kalau kita berangkat dari awal mulai dari konten atau materi yang kita sampaikan, ya Bu Vina tadi melihat bahwasanya perlu variasi, tiap jurusan berbeda, terus proses pembelajaran pun pasti berbeda. Kemudian penilaian hasil akhirnya, ya. Jadi langkah yang Bu Vina inginkan ke depannya, yang ingin dikembangkan, bagaimana
Pertama kan mulai dari awal membuat kesepakatan dengan siswa tentang variasi penilaiannya. Ya. Terus Bu Vina akan menganalisis strategi yang tepat masing-masing kelas. Ya. Terus apa lagi? Ini Sama berarti ini kalau penyesuaian strategi materi ini tadi. diproses berarti terus kesepakatan variasi pengumpulan nilai berarti di penilaian. Tinggal bagaimana Bu Vina tadi di konten. Kontennya Ini materi. disesuaikan dengan jurusannya. Gitu ya. Gitu Pak. Oke. Iya. Dari urutan ini misalnya pertama membuat kesepakatan dengan masing-masing kelas tentang apa yang dikumpulkan dalam penilaian atau produk yang dihasilkan. Yang kedua tadi analisis strategi. Yang ketiga Bu Vina berusaha untuk menyesuaikan konten masing-masing jurusan. Kalau diurutkan Bu Vina, Ya. ini langkah-langkah yang akan Bu Vina lakukan itu yang mana dahulu? Untuk persiapan ngajar, Untuk pengajaran ini dari apa? Dari 3 yang Bu Vina rencanakan tadi. Yang pertama kan kesepakatan mulai awal bagaimana nanti produk yang dihasilkan atau penilaiannya. Ya. Yang kedua Bu Vina tadi merencanakan untuk menganalisis strategi yang sesuai masing-masing jurusan. Yang ketiga Bu Vina akan lebih variatif lagi dalam hal konten sesuai jurusan. Kalau diurutkan yang saya lakukan dulu yang mana? Yang pasti saya ke konten dulu Pak Andi. Konten dulu saya analisis apa yang akan saya ajarkan, topik apa. Kemudian saya ke strategi. Nah, kira-kira dari konten itu saya strategi apa yang sesuai sehingga siswa bisa menangkap atau paham betul dengan materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya saya masuk kelas, baru saya negosiasi dengan siswa tagihan apa yang nanti disepakati. Oke, Bu Vina, bagus. Baik, ini 3 langkah ide pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Vina ya. Ya, Pak. Kira-kira Bu Vina bisa menerapkannya kapan? Pada waktu saya observasi? Ya Pak, insya Allah bisa. Oke, saya lihat ya. Jadi saya akan fokus pada 3 hal itu, bagaimana Bu Baik. Vina ini memvariasikan konten sesuai jurusan, kemudian analisis strategi yang tepat, ya, kemudian yang terakhir adalah tentang penilaiannya, produknya disesuaikan juga dengan minat ya dan gaya belajarnya siswa masing-masing. Oke Bu Vina, itu yang akan kita kesepakati ya. Baik Pak. Oke, dalam observasi itu yang Bu Vina ingin kembangkan ya, saya harapkan nanti Bu Vina bisa menaikkan levelnya sehingga benar-benar di kelas ini sudutun senternya ya dalam pembelajaran. Oke Bu Vina, terima kasih. Kami kira cukup ya untuk waktunya ini. Kita jumpa lagi ketika observasi. Baik, Di Pak. kelas apa itu yang akan Di kita kelas jurusan TKJ Pak, kebetulan. Kelas 10, 11 saya boleh. 11 TKJ. 11 TKJ berapa? TKJ 4. TKJ 4 itu berarti STI. Samsung ya. Betul. 11 STI. Oke, terima kasih Bu Vina atas kesempatannya. Ya, Pak, sama-sama. kita akhiri ya, semoga sukses. Kita Amin. ketemu di Mohon bimbingannya, Pak. Di hari Senin, Mbak. Di hari Senin ya. Di hari Senin. Senin. Oke, Ya, siap, Senin siap. terus Selasa kita akan feedback pasca observasi. Oke. Baik Pak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sangat semangat sekali hari ini. Tapi sebelum kita lanjut untuk kegiatan selanjutnya, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Oh, Justin ya? Ya. Silakan dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, anak-anak coba sekarang ditengok kirinya dan kanannya, apakah ada temannya yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa hari ini tidak masuk? Rian, kenapa Rian? Sakit. Baiklah, karena sekarang
letakkan di Google Classroom. Bisa? Bisa. Selanjutnya saya ingin memastikan konsentrasinya anak-anak itu hari ini benar-benar sudah terfokus. Sekarang kita akan main game. Bu Vina berkata, silakan berdiri. Bu Vina berkata, pegang kepala. Bu Vina berkata, pegang pipi. Pegang hidung. Bu Vina berkata, silakan turunkan tangan. Ya, tangan kita semua. Tangan lagi. Sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingat pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang teks apa? Teks apa? Gak kedengeran. Cerpen itu coba salah satu unsur intrinsik cerpen. Siapa? Siapa itu? Mantap, guru kita dong. Acara seperti ini, kamu senang nggak acara ini? Seperti ya kalau SMK ulang tahun, ya kamu pengen ada acara seperti ini nggak? Pernahkah kamu berpikir atau membayangkan bagaimana sih cara mewujudkan acara yang kamu sukai ini? Pernah? Gimana caranya? Kita diskusi supaya boleh membuat proposal yang ditujukan kepada pendapat apa? Berarti fungsinya proposal itu untuk Untuk membuat proposal kalian harus tahu dulu isinya apa. Sistematika itu cara menulisnya, urut-urutannya dan lain sebagainya, serta bahasa yang digunakan dalam proposal itu bagaimana. Penting atau tidak ini? Penting. Nah, coba dari sini ada yang mau bertanya? Saya. Ya, Michael. Proposal biasanya ditujukan kepada siapa? Nah, coba ada yang mau membantu Michael. Proposal ini ditujukan kepada siapa sih? Siapa? Ya, Lucy, silakan menjawab. Pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, misalnya menyelenggarakan pensi di sekolah harus mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Gimana, Michael? berkumpul di organisasi kampus atau organisasi masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, kemudian koordinasi dalam praktikal itu yang kita bantu melihat mulai tidak paling bisa adalah Anak-anak, sekarang kita akan mulai untuk berdiskusi tentang menganalisis ya teks proposal sehingga nanti anak-anak bisa menganalisis isi proposal, mengetahui proposal itu isinya apa, kemudian sistematikanya bagaimana, dan yang terakhir kebahasaan proposal itu bagaimana. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya, atau ini sudah berkumpul dengan kelompoknya ya? Ya, ini kelompok teks cerpen kemarin? Iya.
dimulai kegiatan menganalisisnya? Baik, silakan. Ya boleh. Zip. Kelompok jarum akupuntur lah ya. Akupuntur. Ya, lanjut. Coba kalian aku dulu. Enggak, kan ada pilih. Nanti di data sedang yang IPA ya. Terus nanti ada tempat untuk hati. Jangan lupa nanti ya ditempel di bagian mana gitu. Oke, udah ya. Coba perhatikan anak-anak, semuanya sudah ditempel di tempatnya masing-masing, adalah kelompok 1 sampai 5. Sekarang bersama kelompoknya, ya, jadi ini bukan sendiri-sendiri seperti kemarin. Bersama kelompoknya harus berkeliling ke semua analisis hasil temannya untuk melihat analisisnya. Kamu juga akan melakukan penilaian antar teman, yang mana kamu akan menilai hasil karya dari kelompok lain. Bisa dipahami? Ya. Tempelkan hati yang sudah kamu siapkan di tempat yang disediakan. Sudah siap? Ya. Kalau Nangok belakang ini. Iya. luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kita. Kamu sudah melakukan penilaian antar teman, keren sekali hari ini, dan Vina tadi juga sudah menilai masing-masing individu pada saat kegiatan diskusi. Dari pemenang kita hari ini, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah kita dapatkan tuh mana tadi pemenangnya itu ya, ada Justin, Agung, Syamsuddin, dan Anggi. Kalau sudah nanti Nangok belakang ini. kita sudah selesai dulu rangkaian kegiatan hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya terkait proposal? Saya Bu, Ya, silakan. apakah proposal selalu untuk membuat suatu kegiatan atau acara? Ada pertanyaan yang sangat
bagus. Sebelum Bu Vina menjelaskan, kira-kira apakah ada yang mau membantu temannya menjawab? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Ya, Riris. Tidak, ada juga proposal penelitian, proposal bisnis, dan lain-lain. Hari ini. Nah, sebelum kita bertemu minggu depan, coba hari ini setelah kita belajar, apa sih yang kamu dapatkan setelah belajar hari ini? Coba siapa yang mau berbagi? Ya, Anggi silakan. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan proposal antara lain yaitu kampus pameran buku karya mahasiswa, terus halal bihalal dan silaturahmi akbar, kegiatan perkemahan akhir tahun, kegiatan pentas seni dalam rangka hari jadi SMA. Nah, dari hasil refleksi hari ini ternyata ada 34 siswa yang memilih senam. Minggu depan kita akan mulai menyusun teks proposal yang dapat kamu gunakan nanti ketika sudah lulus. Proposal itu diperlukan juga dalam kehidupan kamu setelah di luar sekolah. Nah, untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita bertemu di pertemuan yang lebih baik lagi, di kesempatan yang lebih baik. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pendamping kami Pak Firudin MPD dan guru yang saya observasi Bu Alvina Wardan SPD. Setelah kita melakukan kemarin dua tahap sebelumnya, yakni pra observasi, dan saya sudah melakukan observasi dari pembelajaran yang Bu Vina lakukan di kelas. Saya ingatkan kembali bahwasanya di dalam pasca pra observasi kita telah sepakat ya bahwasanya area pengembangan yang ingin Bu Vina kembangkan di dalam pembelajaran yang terutama adalah bagaimana student center di dalam kelas. Jadi murid menjadi fokus utama, menjadi pusat pembelajaran, tidak pada guru. Oleh karena itulah kemarin Bu Vina ingin untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik mulai konten, proses, sampai produk. Itu yang kita sepakati ya Bu Vina ya, pra observasi. Baik, kemudian kemarin pada hari Senin ya, tanggal 10 April itu saya mengobservasi Bu Vina di kelas 11 SPI ya, untuk melakukan pembelajaran. Materinya adalah menganalisis teks proposal ya. Sesuai dengan kesepakatan kita ya, aspek dan strategi yang pengembangan yang saya fokuskan observasi adalah sesuai dengan pra observasi yang telah kita lakukan. Baik, dari pembelajaran yang telah Bu Vina lakukan, apa refleksi Bu Vina yang sudah Bu Vina lakukan di pembelajaran? Refleksinya bagaimana? Apa yang Bu Vina sudah lakukan? Apa yang menurut Bu Vina itu belum Bu Vina lakukan sesuai dengan kesepakatan kita di pra? Silakan Bu Vina. Ya Pak, berdasarkan yang disepakati di pra observasi bahwa ada 3 hal yang harus saya lakukan saat diobservasi oleh Pak Andi. Yang saya sudah lakukan dulu aja Pak ya. Jadi yang saya sudah lakukan itu di awal pembelajaran itu saya menyiapkan siswa dengan banyak dengan variatif kegiatan sehingga siswa siap dan senang dulu ketika akan belajar. Kemudian saya juga memberikan pilihan materi atau konten yang sedang
saya sampaikan di praobservasi. Jadi tidak hanya satu bentuk saja teks proposal yang saya berikan ke siswa, tapi ada 2 macam. Misalnya saya berikan video dan juga teks aslinya. Lalu yang belum saya lakukan ini Pak. Mungkin ada versinya Iya. dari Jadi yang sudah dilakukan. di proses Pak, saya kan membentuk kelompok. Kemudian pada saat saya membentuk kelompok itu saya melewati satu step, yaitu saya belum memetakan dulu kemampuan awal siswa. Saya langsung mengelompokkan berdasarkan apa dulu? kelompok sebelumnya Pak, yang sudah pernah terbentuk gitu. Hanya apa urutan absensi atau bagaimana? Ya waktu itu milih sendiri anaknya. Milih sendiri. Ya jadi yang senang sama siapa Gitu, yang klop, yang cocok dengan siapa gitu ya. Tapi kemudian berdasarkan pemetaan kemampuan awal. Ya saya maksudnya tidak mengobservasi dulu kemampuan untuk teks proposal yang saya ajarkan di hari itu, kira-kira anak ini apakah mampu, apakah sedang kemampuannya atau masih awam sekali dengan proposal. Jadi masih belum saya lakukan itu. Selanjutnya yang belum saya lakukan juga adalah produknya Pak. Jadi produk akhir ketika saya mengajar kemarin itu sama semua. Jadi semua kelompok itu sama hasilnya. Dalam bentuk apa kemarin? Waktu itu saya membuat seperti board gitu. Kemarin saya membuat board atau papan mind mapping gitu. Jadi anak-anak tempel-tempel gitu. Iya. Kan Hanya ini saja. Iya. Semua kelompok menghasilkan produkannya. Betul. Hasil analisisnya berupa mind mapping di board. Baik, terima kasih Bu Vina atas refleksinya. Dari apa yang belum Bu Vina lakukan, ya, terkait pertama misalnya belum melakukan pemetaan kemampuan awal. Ya, kalau hal ini belum dilakukan oleh guru, menurut Bu Vina, kendala apa yang dihadapi oleh murid jika tidak dilakukan pemetaan awal? Yang saya rasakan kemarin ini, Iya. ketika saya tidak memetakan itu, akhirnya kemampuan memahami siswa terhadap konten atau materi yang saya sampaikan itu berbeda-beda. Karena ketika saya menyampaikan atau menjelaskan suatu materi di dalam kelompok itu kan tidak sama kemampuannya. Jadi ada yang langsung sudah mengerti, menangkap lebih cepat daripada teman-temannya yang lainnya. Gitu. Karena yang saya sampaikan sama akhirnya semuanya, tidak ada perbedaan. Siap. Terus terkait produk yang dihasilkan satu ya, apa kendalanya jika hanya satu bentuk produk yang diwajibkan untuk dihasilkan? Ya jadi ternyata kemarin yang saya lihat itu karena satu tagihan yang saya tawarkan kepada anak-anak, ada kelompok yang sangat antusias membuat produk itu, tapi ada juga kelompok yang sepertinya apa sih ini membuat apa sih, jadi mereka hanya menyelesaikan tugas saja, tidak melakukannya dengan maksimal. Itu kelihatan sekali Pak. Oke, bagus. Berarti Bu Vina mampu merefleksikan kemarin yang sudah dilakukan, yang belum, kemudian dampaknya apa. Menurut Bu Vina sendiri, dari level ya yang sudah dilakukan pada pembelajaran kemarin yang saya observasi, Bu Vina untuk tujuan topnya itu adalah sekali lagi pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, apa yang Bu Vina lakukan pada kemarin yang saya observasi, levelnya 1 sampai 10, Bu Vina ada di level berapa Pak ya? Kalau kemarin selama ini pra-observasi kan kemarin Bu Vina sudah menunjukkan 7 lah, ingin sampai 10. Dari yang sudah Bu Vina praktekkan kemarin yang saya observasi, sudah berada di level berapa? 8,5 ya. Oke, tetap ingin ke 10. Iya. Nah, untuk mencapai ke 10, rencananya Bu Vina apa saja yang ingin Bu Vina lakukan perbaikan? Perbaikannya yang pasti pembelajaran diferensiasi ini akan saya maksimalkan lagi. Seperti yang disampaikan pada saat pra-observasi yang disepakati itu sudah sangat ideal, tapi pada kenyataannya, pada praktiknya ternyata saya belum melaksanakan semuanya. Sehingga yang akan saya lakukan untuk mencapai poin 10 atau level 10 itu adalah saya akan melakukan semuanya, mulai dari diferensiasi konten, kemudian proses hingga hasilnya atau produknya saya akan lakukan. Baik, rencananya seperti demikian ya. Untuk langkah-langkah aksinya,
misalnya untuk melakukan pemetaan awal, Bu Vina bisa dari apa untuk mempunyai data kemampuan awal siswa itu, rencananya Bu Vina melihat dari apa kalau seperti itu? Untuk itu saya sebenarnya sudah punya cara atau Nah, ide, yaitu melakukan pretest Pak Andi. Jadi di awal itu saya bisa melakukan pretest dulu sehingga hasilnya menggunakan Google Form itu kan hasilnya langsung gitu. Jadi saya bisa langsung memetakan misalnya sebelum memberikan treatment ke anak. Baik, terus masalah diferensiasi produk, rencana aksinya Bu Vina untuk melakukan hal demikian bagaimana? Nah, ini untuk diferensiasi produk atau hasil, saya akan melakukan kesepakatan dulu di awal. Jadi sebelum proses pembelajaran itu, saya dan siswa sudah mempunyai kesepakatan di awal. Sudah saya tawarkan nanti hasilnya atau produknya itu berupa apa, sehingga mereka memiliki sendiri keputusan hasil produknya begitu seperti apa, sehingga hasilnya maksimal. Seperti yang kita pernah seperti yang direncanakan di baik. dalam observasi. Apa yang Bu Vina rencanakan tadi, mulai dari perbaikan yang Bu Vina lakukan, kemudian rencana untuk memetakan, kemudian diferensiasi produk disesuaikan dengan jurusan yang Bu Vina lakukan itu, rencananya mulai Bu Vina terapkan kapan? Mulai sekarang, mulai pada pembelajaran selanjutnya. Oke. Bisa saya nanti membantu? Saya lihat. Boleh Pak. Ya, saya lihat perkembangannya Bu Vina nanti. Karena Apakah kan dari ada perkembangan apa tetap saja dalam Ya, pembelajarannya? dari kegiatan observasi yang dilakukan ini kan akhirnya saya lebih oh iya ya gitu, lebih banyak merefleksi diri. Oke, Bu Vina. Bu Vina, ini kami kira cukup ya. Jadi yang perlu saya garis bawahi, apa yang Bu Vina telah lakukan dan yang ingin Bu Vina capai, saya apresiasi. Di situ ada kemauan keras Bu Vina untuk selalu melakukan perbaikan diri. Kemudian rencana-rencana aksi tadi kami sarankan untuk benar-benar dilakukan, dan saya juga akan terus observasi atau melakukan sharing dengan Bu Vina. Setelah melakukan awal, kita bisa saling tukar ide, pikiran, ilmu untuk kebaikan semuanya, ya, terutama pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Semoga Bu Vina sukses ya, menjadi guru yang lebih baik ke depan semuanya, yang bisa menghantarkan murid kita menuju keselamatan dan kebahagiaan sejati. Kami kira cukup ya. Demikian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.